Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, ini saya dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi, menggunakan aspek marketing. Jadi di sini saya dan teman-teman mendapatkan tugas untuk mewawancara salah satu orang yang bekerja di profesi brand manager. Mungkin kakaknya bisa bantu saya dalam meneliti gimana sih cara bekerjanya seorang brand manager gitu loh di suatu brand. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak, dari brand mana dan juga PT-nya dari mana. Perkenalkan, nama aku Hani. Aku brand manager dari Makeup Beauty. Langsung ke pertanyaan aja kayak Oke, boleh. gimana sih segmen konsumen utama yang menjadi target dari brand kakak yang saat ini kakak kelola? Kalau segmen utama itu dari demografisnya ya, untuk usia dan juga jenis kelaminnya, pasti jenis kelaminnya itu perempuan karena kita ini kan make up ya, kosmetik gitu. Terus kalau untuk usianya itu sebenarnya teenager, kayak remaja-remaja yang kayak masih anak SMA sampai anak kuliah gitu. Biasanya orang-orang ini tuh kalau untuk psikografisnya, anak-anak ini tuh masih beginner, masih baru pemula untuk dunia makeup karena emang konsumen kita itu kan middle ya, jadi di tengah-tengah gitu. Jadi bukan yang terlalu anak-anak banget, juga bukan orang yang udah tua banget, karena harga dari produk kita itu juga affordable, murah, terus bagus juga produknya, jadi cocok untuk orang-orang yang baru mulai belajar makeup gitu. Jadi untuk demografisnya itu ada perempuan, untuk usianya itu sekitaran dari anak SMA sampai anak kuliah. Kerja juga ada sih yang kayak baru fresh graduate, itu biasanya banyak yang pakai. Terus juga yang gaya hidupnya itu suka makeup gitu. Terus juga untuk kotanya ya di ibu kota gitu ya, di kota-kota lah, kota-kota besar. Nanti ke pertanyaan selanjutnya, dalam satu kampanye iklan nih, gimana sih tim kakak atau kakak sendiri nih memutuskan segmen mana yang menjadi prioritas utama untuk disasar targetnya gitu loh dari brand kakak sendiri? Oke. Kalau untuk campaign itu untuk yang jadi segmen utama ya, prioritas utama itu udah pasti dari demografis dan juga psikografisnya. Kalau yang pasti kita nentuin untuk campaignnya itu kan karena kita ini untuk perempuan dan untuk beginner, jadi sebisa mungkin kita bikin campaign iklannya itu yang khusus untuk perempuan lah gitu, khusus untuk perempuan, khusus untuk kalau dari gaya hidupnya itu yang berjerawat, karena kan makeup kita itu kan tagline-nya itu safety ya, safety untuk acne friendly gitu, acne friendly, karena ada beberapa makeup itu emang yang nggak aman buat berjerawat gitu. Jadi untuk segmen pertamanya itu udah pasti perempuan dan teenager, beginner. Jadi kalau kita bikin iklan pasti iklannya tuh lebih fun gitu, terus kayak lebih cocok lah buat anak-anak seumuran SMA sampai kuliah gitu. Terus untuk yang berjerawat pasti kita masukin juga konsep apa sih, masukin juga campaign kayak ngasih tahu lah kalau misalkan ini tuh eco friendly gitu. Berarti emang buat khusus perempuan gitu? Karena kan ini kan makeup ya, jadi emang segmen pertama kita sih kalau buat nentuin iklan itu pasti dari perempuan dulu gitu. Maksudnya kayak apakah ini campaign yang cocok untuk perempuan-perempuan yang lagi kita sasar nih gitu. Ke pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sih pengaruh pemahaman mendalam terhadap segmen pelanggan ini dalam melakukan arah kreatif? Kayak pengaruh dari segmen tadi kan segmennya perempuan tuh, nah itu kayak gimana tuh kreatifnya dalam pesan yang pengen dibuat di dalam itu? Kalau misalkan menentukan arah kreatif buat pesan-pesannya ya, itu pasti sangat mempengaruhi, karena kalau misalkan kita nggak tahu disasar produknya itu untuk siapa, terus buat umur keberapa, dan buat orang-orang yang seperti apa, kita kan juga jadi nggak bisa nentuin konsep dari pesan yang mau kita sampaikan. Nah, kalau pesan yang mau kita sampaikan itu kan cocok untuk beginner atau para pemula dan juga acne
friendly. Nah jadi makanya buat segmen tadi itu sangat ngaruh untuk kita ngasih tahu pesan yang pengen kita sampaikan gitu, khususnya untuk menyampaikan pesan acne friendly dan beginner friendly. Ke pertanyaan selanjutnya, apa sih proposisi nilai atau unique selling proposition utama dari produk yang ditawarkan kepada pelanggan? Kalau USP yang kita tahu si makeup tawarin itu sebenarnya kita kan produknya ada banyak. Nah tapi untuk USP yang paling pertama yang kita kasih tahu ke konsumen itu kita ini tuh acne skin friendly. Jadi sekarang itu kan beauty itu kan nggak semuanya kosmetik itu aman untuk kulit berjerawat gitu. Kadang kulit berjerawat itu udah pasti dia sensitif. Nah biasanya orang-orang yang kulitnya berjerawat dan juga sensitif itu akan lebih selektif dalam memilih makeup. Jadi makanya kenapa si makeup ini kita punya tagline skin acne friendly itu untuk biar kita tuh jelas gitu konsumen kita tuh siapa gitu. Jadi kayak kalau misalkan mukanya sensitif berjerawat itu bisa pakai skincare, bisa pakai makeup kita gitu. Udah gak usah takut kalau misalkan pakai makeup bakal kenapa-napa depannya, karena kita aman banget gitu. Kandungan semuanya, formula, ingredient dan lain-lain itu aman gitu untuk dipakai sama yang berjerawat. Kayak gitu. Kalau yang kita tawarkan ke konsumen, yang jadi pembeda gitulah untuk sama kompetitor lain. Oke. Selanjutnya gimana sih memastikan nih bahwa nilai ini disampaikan dengan jelas dalam setiap materi iklan terutama di TV? Mungkin karena kita nggak pakai TV ya, jadi aku jawab mungkin yang gimana biar tersampaikan pesannya ini tersampaikan dengan jelas dan kuat di materi iklan yang kita pakai, yang kita pakai gitu. Untuk memastiinnya yang pasti kita akan selalu pilih platform yang emang sesuai dengan platform iklan yang sesuai dengan segmen kita tadi gitu. Kayak mungkin kalau si makeup itu kan lebih banyak teenager gitu kan, remaja-remaja, terus juga orang-orang yang baru dari remaja ke dewasa, baru dewasa gitu. Dan mereka misalkan kan lebih sering pakai sosial media gitu. Jadi makanya kita nge-optimize lewat online aja gitu. Iklan itu by online aja. Jadi kayak kita itu pakai TikTok ads gitu, terus kita juga pakai Instagram ads, terus kita juga pakai ads yang ada di Shopee. Pokoknya semua ads yang ada di online itu udah pasti kita pakai gitu. Dan campaign atau promosi-promosi lain yang menggunakan online itu juga kita pakai gitu, karena emang sasaran dari konsumen kita sendiri itu orang yang emang sekarang udah nggak melihat TV gitu ya, udah jarang melihat TV, udah jarang lihat media-media konvensional. Mereka tuh lebih sering ngelihat handphone gitu. Handphone udah jadi kebutuhan mereka yang pasti mereka bakal lihat setiap hari. Makanya kenapa kita makeup beauty naruh promotion dan iklan itu lebih banyak di media online gitu. Selanjutnya gimana sih dari Hintaka berhadapan dengan kompetitor yang memiliki klaim serupa? Terus strategi apa yang dipakai buat proporsi nilainya tuh lebih menonjol di mata konsumen dari yang kompetitor? Kalau so far sih sebenarnya belum ada makeup yang klaim benar-benar straight to the point kayak kita. Kalau kita itu kan klaimnya benar-benar acne skin friendly gitu. Kalau yang lain tuh ada beberapa produk yang nggak acne skin friendly, tapi ada produk juga yang bisa dipakai sama berjerawat gitu. Jadi so far itu karena kita belum ada yang klaimnya benar-benar kayak kita, jadi sebenarnya kita masih bisa naikin punya kita itu dengan nggak terlalu susah lah gitu, karena kita masih bisa bawa acne skin friendly-nya gitu. Ya terus kalau misalkan untuk biar lebih menonjol itu yang pasti selain acne skin friendly, kita juga nonjolin kalau misalkan produk ini tuh juga bagus gitu, bukan produk kaleng-kaleng aja gitu. Jadi pas kita nyampein ini acne skin friendly tapi kayak bisa dipakai sama orang lain juga, nggak mesti acne skin gitu, nggak mesti yang berjerawat, tapi bisa dipakai sama semua orang juga gitu. Jadi setiap kita campaign, setiap kita promotion itu pasti kita akan mention gitu loh, kalau misalkan ini tuh aman buat kulit yang berjerawat karena ini emang klaimnya itu cocok untuk orang-orang yang kulitnya sensitif.
menyesuaikan promosi sendiri lagi dalam iklan dari waktu ke waktu, kayak mungkin yang kemarin tuh belum begitu maksimal gitu ya. Terus apa sih yang melatar belakangi perusahaan tersebut? Mungkin mengubah dan menyesuaikan iklan kita itu pasti pernah ya, karena kan pasti setiap tahun itu akan ada yang baru terus juga, apalagi sekarang zaman udah maju banget, jadi kayak yang namanya perubahan terutama di media gitu ya, itu tuh cepet banget gitu. Nah sebenarnya karena kita itu juga pakai TV, kita tuh kan cuma pakai media online, jadi emang cara beradaptasinya itu secepat itu, lebih cepat di media online sebenarnya dibanding media digital gitu, media TV gitu. Karena kalau misalkan yang di online itu kayak besok hari ini ada tren, besok ada tren lagi gitu, jadi kayak emang untuk kita menyesuaikan dari waktu ke waktu, kita itu tuh selalu ngikutin kayak riding the wave banget gitu. Jadi kayak kita tuh harus ikutin tren, bener-bener apa tren yang lagi oke, apa tren yang lagi bagus, itu langsung kita aplikasiin ke iklan kita gitu. Misalkan tren yang lagi rame apa nih di internet gitu, terus kita langsung kita kejar. Makanya kenapa dunia beauty itu tuh dia tuh agak sedikit fast pace gitu, jadi emang kita tuh serba cepet gitu kalau di dunia beauty, karena perubahan di media digital pun juga secepat itu. Jadi kayak kalau ada tren apa langsung kita aplikasiin gitu, langsung kita bikin iklannya kayak gitu. Berarti tergantung trennya apa Iya buat gitu. baru gitu ya? Tapi harus tetap emang align juga sama pesan-pesan dari brand aku juga gitu, atau nilai-nilai dari brand aku gitu. Beda selain TV nih, selain sarana komunikasi apa aja sih yang menjadi andalan kakak untuk menyampaikan kepada target konsumen? Kayak justru kayaknya ini kebalik ya, jadi kayak aku tuh nggak pakai TV, tapi kalau ditanya saluran komunikasi apa aja yang kita pakai untuk iklan, itu yang pasti kita full maksimalin media online. Jadi kayak kalau lagi nge-scroll TikTok terus kayak nemu ada TikTok Ads gitu yang kemitraan berbayar, nah itu tuh kita pasangnya di situ gitu. Jadi kayak kita masangnya itu di bener-bener full di online gitu. Terus kalau kita lagi main Instagram, kita nge-swipe terus tiba-tiba di Snapgram ada iklan juga, nah itu kita juga masang iklan di Instagram. Terus kita masang iklan juga di Shopee. Di Shopee itu kan kalau buat ke halaman depan untuk ada di explore dan lain-lain, itu kita harus bayar juga kan, harus ada untuk bayar lah gimana kita bisa produk kita bisa dipajang. Jadi kalau sejauh ini untuk si makeup sendiri itu justru maksimalin di media online ya, kayak semua sosial media yang ada ads-nya itu kita pakai. Terus iklan menggunakan artis atau KOL, jadi kayak itu sih yang paling banyak tuh sebenarnya KOL kalau misalkan di kantor aku, karena sasaran kita itu kayak yang aku bilang tadi, remaja, terus anak-anak dewasa yang pasti mereka tuh jarang banget ngelihat TV, ngelihat media cetak dan lain-lain, tapi mereka pasti hampir setiap hari buka sosial media, pasti setiap hari mereka buka sosial media, mereka punya banyak sosial media lebih dari satu, makanya kita maksimalin. Dan biasanya juga pasti remaja dan orang-orang yang dari remaja ke dewasa itu pasti mereka gampang ke-influence sama artis-artis TikTok gitu ya, artis TikTok, Instagram, influencer dan lain-lain. Jadi makanya kita menggunakan influencer ini untuk mempengaruhi, untuk influence lah ya bahasanya, untuk nge-influence orang-orang ini, konsumen-konsumen ini tuh untuk beli. Justru kita promotionnya atau iklannya itu kebanyakan lewat artis-artis kayak Fuji gitu kan, kayak Zize ya. Nah brand aku tuh pakai itu, kita tuh pakai Fuji, pakai Zize, pakai Davina Karabu dan lain-lain. Karena kan remaja-remaja, dewasa-dewasa pasti kan mereka mostly suka ya ngeliat artis yang kayak gitu. Siapa sih yang nggak kenal Fuji gitu. Jadi promotionnya tuh lebih banyak ke situ sebenarnya. Selanjutnya, bagaimana kakak menggunakan iklan untuk tidak hanya menarik pelanggan baru, tapi juga menjaga loyalitas pelanggan yang sudah ada? Cara bagaimana Anda menggunakan iklan tidak hanya, jadi kalau dari kita dari si makeup itu nggak cuman pastinya setiap ada produk baru kita kan juga promotion ya, jadi bukan cuman mau menarik pelanggan baru, tapi kita juga pengen ngasih tahu nih ke
pelanggan-pelanggan kita yang lain kalau misalkan kita ada produk baru gitu. Nah, dan untuk biasanya kalau untuk pelanggan-pelanggan buat loyalitas pelanggan yang udah pernah pakai ya atau konsumen yang pernah pakai itu pasti kayak ada diskon spesial gitu, kita promo ke mereka kayak diskon spesial untuk teman-teman yang udah biasa pakai produksi makeup nih kayak gitu. Jadi kayak kalau lebih ke mungkin kalau untuk konsumen baru iklan kita itu untuk menginformasikan produk terbaru kita gitu, tapi kalau untuk ke pelanggan yang udah pernah untuk ngasih tahu kalau misalkan kita tuh ada produk lagi gitu, apa mereka mau coba. Kalau mau coba biasanya kita tuh ada yang kayak coba gratis gitu juga, kayak coba sampel gratis untuk yang udah pernah, kayak cuma tinggal masukin ke link atau kayak gimana kayak gitu. Itu biar narik pelanggan juga ya? Iya, narik pelanggan yang sebelum-sebelumnya juga, atau enggak yang sebelum-sebelumnya kan juga pasti mungkin dia penasaran sama produk barunya atau gimana kayak gitu. Selanjutnya, selain melalui iklan, ada nggak sih Kak program marketing lain yang diintegrasikan untuk memperkuat hubungan dengan konsumen? Bagaimana Anda menggunakan selain melalui iklan, adakah program marketing lain yang diintegrasikan? Selain iklan, mungkin kalau iklannya yang kayak TikTok Ads, Instagram Ads gitu, selain itu yang tadi aku bilang itu ada KOL, ada strategi marketing menggunakan KOL. Jadi promotionnya emang tujuannya ini untuk di-influence konsumen-konsumen atau nge-influence audience untuk bisa beli produk kita lewat review dari artis-artis yang kita pakai gitu. Misalkan contohnya kayak misalnya aku pakai Fuji gitu ya. Nah, Fuji itu kan punya banyak pengikut ya di TikTok, kayak sampai jutaan untuk followersnya gitu. Nah, aku nge-endorse dia gitu, nge-endorse dia untuk promosiin ini pakai produk kita, terus tolong promosiin. Terus nanti pasti dia bakal promosiin kayak ini ada lip balm baru nih dari si makeup, terus si Fuji make secara nggak langsung itu pasti akan influence followers-followersnya Fuji kan, kayak itu Fuji pakai apa gitu kan, mau beli deh kayak gitu kan. Jadi sebenarnya strategi lain selain kita taruh ads di mana-mana di online, kita juga naruh di KOL gitu. Tapi kalau di KOL itu kan kelihatannya jadi lebih natural ya, jadi kayak lebih ini beneran nyobain nih gitu, jadi kayak lebih soft selling gitu. Kalau misalkan dari ad, dari iklan itu kan dia hard selling banget ya, bener-bener langsung ngejual gitu. Tapi kalau misalkan campaign atau promosi menggunakan KOL atau influencer ini, itu tuh lebih soft selling gitu, karena kayak mereka cuma make, terus mereka kayak kalau kalian mau juga cobain aja kayak aku gitu, kayak gitu. Selanjutnya gimana sih Kak, kan Kak udah bikin konten banyak nih, misalnya di media sosial kan, ngerespon mereka kalau mereka tuh udah melihat iklan misalnya, tapi lagi dia komen gitu, itu gimana sih Kak ngeresponnya? Kalau itu sih yang pasti kalau misalkan ngerespon atau interaksi ke aku yang balikin ke konsumen itu kayak mungkin lebih ke promosi kali ya, mungkin ke diskon gitu. Misalkan kayak aku tuh kita tuh jadi karena permintaan dari konsumen, misalkan kita ngasih iklan ini nih, iklan A, terus kayak konsumen bilang coba dong kayak gini, biasanya mereka request gitu kan, kayak diskon dong yang ini segala macam kan, jadi ada interaksi kan. Jadi kita jadi tahu oh ternyata dari iklan promosi ini mereka minta ada bundling skincare nih, misalkan dia minta ada diskon buy one get one atau apa gitu dari request mereka. Nanti kita bikin lagi, ternyata banyak nih demandnya untuk bikin diskon, untuk bikin bundle, nanti kita bikinin kayak gitu. Selanjutnya, apa aja sumber daya internal, tim, data, teknologi yang paling vital dalam proses manajemen perikanan di perusahaan Kakak? Bingung sih ini, aku dari sumber daya alam, tim data. Maksudnya kayak tim mana nih Kak yang paling penting gitu kalau lagi mungkin kalau untuk dalam perikanan gitu. ya, kalau di kantor aku itu ada tim, yang pertama ada tim marketing, karena kan tim marketing ini yang tahu USP, kayak yang tahu unique selling point-nya, terus juga yang tahu promosinya, biasanya kalau ada diskon segala macam, ada twin date gitu-gitu. Nah, yang pasti yang pertama marketing, terus yang kedua itu ada tim ads. Kalau di kantor itu ada namanya tim ads. Nah, tim ads ini emang khusus
nge-handle mau taruh di mana aja nih ads-nya gitu, ngurusin budgeting juga tim ads gitu. Terus ada juga tim LSA ini itu juga sebenarnya bagian dari tim ads, cuman LSA ini yang membuat kontennya. Jadi kayak konten yang bakal dipajang di TikTok ads, di Instagram ads gitu, itu tuh ada yang ngebuat sendiri. Nah itu tuh anak-anak konten LSA namanya. Terus selain LSA itu yang terakhir mungkin kita juga koordinasi sama tim market operation kali ya, karena kan kita itu kan makanya promotionnya di Shopee, di TikTok, dan terus di Instagram gitu. Jadi teman-teman market operation ini yang bakal ngasih tahu kita harus ngeiklanin apa aja, apakah ada tanggal kembar, apakah ada payday gitu kan, atau ada diskon-diskon bundling khusus. Itu semuanya kan yang tahu anak market operation ya, yang ngatur harganya biasanya gitu. Jadi biasanya koordinasinya itu marketing, ads, LSA sama market operation. Jadi itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting. Selanjutnya gimana sih Kak proses alokasi dan persetujuan anggaran iklan di perusahaan Kakak? Itu siapa aja sih orang yang terlibat atau tim mana yang terlibat? Itu sih kalau alokasi dan anggaran itu lebih ke anak-anak ads ya, anak-anak mereka yang nge-book mau berapa kali tayang di Instagram, mau berapa kali tayang, berapa hari tayang di TikTok. Itu kan ada berapa days-nya ya, kayak hari, berapa hari, misalnya kayak bayar sekian-sekian di TikTok, nanti iklan kita itu bakal tayang berapa hari dan reach-nya itu sampai sejauh mana gitu, views-nya bakal berapa, yang ngeliat bakal berapa, yang reach bakal berapa ribu orang kayak gitu. Itu biasanya yang nentuin itu pasti ada tim ads-nya sendiri. Selanjutnya selain anggaran, sumber daya apa sih yang menurut Kakak paling menantang untuk didapatkan atau dikelola agar menghasilkan iklan yang berkualitas? Mungkin selain anggaran, timnya kali ya, orang-orangnya ya gitu, kayak mungkin kalau anggarannya udah ada, anggarannya udah oke, tapi kalau misalkan ternyata timnya kurang expert gitu, atau bukan orang yang terlalu profesional gitu, kayak budgetnya kan pasti bakal kebuang ya, gara-gara bukan profesional atau bukan expert yang handle gitu. Mungkin salah satunya itu juga kali ya, si sumber daya manusianya itu. Selanjutnya gimana Kak tim Anda dalam memanfaatkan data dan konsumen sebagai sumber daya kunci dalam pengambilan keputusan berikan? Ini ya, bagaimana Anda memanfaatkan data dan riset konsumen sebagai sumber daya kunci dalam pengambilan keputusan? Ya itu sih kayak yang aku bilang tadi, kayak misalkan kayak konsumen request apa ke kita gitu, terus kayak nanti kita bikinin dia iklan yang baru, misalkan iklan promotion, iklan diskon gitu, kayak iklan bundling gitu, sesuai sama permintaan konsumen gitu. Nanti kalau kita bikin lagi iklannya, atau kayak ada season spesial nih, misalkan mau bulan Ramadan gitu kan, nanti kita bikin lagi iklan terbarunya gitu. Aktivitas mana dari proses menambah penulis semoga perhatian lebih? Ada bisa sih. Tapi dalam konteks real. Aktivitas mana dalam proses tersebut yang menurut Anda paling kritis dan memerlukan perhatian lebih? Lebih ke kreatif briefnya kali ya, gimana briefnya itu bisa nyampe ke audiens kita itu dengan bener-bener kayak yang kita mau gitu. Karena kayak kadang orang kan bosan ya kalau ngelihat iklan yang gitu-gitu terus gitu. Jadi kita harus terus ngembangin briefnya, gimana caranya biar iklannya menarik perhatian, iklan yang gak ngebosenin, terus kayak gimana iklannya juga bisa narik konsumen juga. Kita juga harus mikirin itu gitu. Jadi kayak sebenarnya yang paling tricky itu dari penyusunan briefnya mau kayak gimana. Terus selanjutnya kalau udah ketemu si intinya itu mau dibuat kayak gini, ya udah proses produksi dan lain-lain itu tinggal ngikutin aja sebenarnya sampai ke finishing, terus sampai tayang gitu. Sama mungkin akan ribet di bagian anggaran kali ya, karena kita harus nentuin kayak apakah dengan budget segini akan worth kita pakai gitu, apakah akan bener-bener, kita kan pasti juga ads yang dipajang itu pasti ada KPI-nya ya, ada targetnya gitu. Dengan iklan yang segini kita bayar, kita pengen dapat tuh berapa reach-nya tuh berapa
berapa viewersnya dan lain-lain gitu. Nah itu gimana caranya anggarannya itu emang benar-benar bisa kepake dengan worth it. Oke. Selanjutnya gimana sih Kak buat memastiin semua aktivitas berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang Nah telah itu aku ditetapkan? juga nggak tahu. Kalau yang boy? Bagaimana proses pengambilan keputusan kreatif berlangsung, sejauh mana Anda terlibat? Kalau aku sendiri sebagai brand manager itu aku terlibat itu sampai ke mungkin ke talenta iklan aja ya. Jadi bagian proses produksi itu bukan di aku gitu. Cuman kayak bahkan sebenarnya di talent iklan tuh juga aku tuh sebenarnya sampai storyboard, sampai konsep aja sebenarnya. Jadi kayak setiap aku meetingin buat ads gitu, itu tuh kayak aku tuh cuman sampai ini tuh nanti konsepnya bakal gini. Nah setelah udah ACC kayak oh dari tim marketing udah oke nih, kayak selling pointnya udah ada, terus juga semua pesan yang marketing minta itu udah ditaruh sama tim ads gitu. Nah selebihnya untuk nentuin talentnya siapa, paling nanti tinggal nanya apakah ini approve atau enggak talentnya. Terus nanti setelah selesai talent, produksi dan lain-lain itu juga udah urusan tim yang lain gitu. Kalau aku personalnya emang marketing, khususnya marketing itu emang cuma sampai approval talent aja gitu. Ini talentnya oke atau enggak kayak gitu. Selanjutnya siapa aja mitra eksternal utama yang selalu Kakak andalkan dalam setiap kampanye iklan? Misalnya kreatif agensi atau media agensi atau production house. Oke, sebenarnya kalau kita mostly kan seringnya pakai internal. Tapi kalau misalkan eksternal, karena kita untuk talent ya khususnya, itu kita biasanya pakai media agensi, kayak agensi-agensi yang nyediain talent. Karena kan kayak kadang tuh ada artis yang kita nggak bisa langsung kontak sembarangan kan, kita harus butuh CP dari orang yang bersangkutan gitu. Nah itu biasanya kalau kantor aku sendiri itu pasti pakai media agensi gitu. Terus kalau misalkan untuk acara-acara offline kan kita juga pakai kreatif agensi gitu, kayak untuk produksiannya dan lain-lain gitu. Selanjutnya bagaimana kriteria Kakak dalam memilih dan mengevaluasi kinerja agensi periklanan? Mungkin kriteria yang paling pertama harga sih sebenarnya. Kayak nentuin pertama agensi itu dari harga dulu. Kalau misalkan emang dari harga oke gitu, yang lain-lainnya tuh bisa di-adjust gitu. Karena kalau aku mungkin bukan background sih, tapi emang lebih concern ke budget aja sebenarnya gitu. Kalau misalkan apakah worth it, misalkan dia minta 1M misalkan gitu ya untuk iklan ini, terus kayak apakah cocok sama budget aku dan emang konsep yang aku minta gitu. Terus sama ya paling dia portfolionya juga mungkin aku harus lihat dia pernah pakai iklan di mana aja, terus kayak dia pernah handle brand-brand apa aja gitu. Jadi kayak lebih ke portfolio sama harganya gitu, budget. Berarti yang paling penting itu ya budget ya? Iya budget. Kalau kadang kan kayak dia ada yang bisa nembak sampai kayak 2 kali lipat harganya lebih tinggi gitu. Kayak padahal kita mintanya cuma kayak gini misalkan kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya kalau yang ini enggak ya? Yang bagaimana mengolah hubungan stasiun TV? Enggak. Ini ya? Kalau yang bawah ini? Bagaimana kalau sebenarnya negara menyiapkan aku juga nggak tahu ini mitra, nggak pernah makan mitra. Kalau yang ini yang lapang juga sama kan itu ya? Ketika Anda memutuskan menggunakan kampanye TV, nah itu juga enggak. Bawahnya juga enggak ya? Boleh juga enggak, karena ini kan tujuan bagian C ini kan pertanyaan Emang spesifik. spesifik. Iya. Kalau yang 9 mungkin bisa. Bagaimana memutuskan pesan iklan? Tujuan dari pesan iklan disampaikan bisa sih. Coba aja. Iya. Oke, selanjutnya dalam satu iklan berdurasi 30 detik, apa satu hal yang terpenting yang harus diingat oleh penonton setelah melihatnya dari iklan yang kita tayangkan? Nah, yang diingat pasti saling poinnya ya. Maksudnya kayak ini tuh buat apa gitu, ini tuh fungsinya apa, terus apakah ini produk baru atau enggak. Jadi kayak lebih ke apa yang kita tawarkan sih. Jadi selama 30 detik itu konsumen tahu apa yang kita tawarkan gitu. Jadi kayak dia bisa memilah apakah itu perlu atau enggak sama dia, apakah dia mau coba atau enggak gitu.
bagaimana kakak memutuskan apakah perusahaan sekarang akan lebih menekankan pada aspek fungsional atau manfaat produk atau emosional brand feeling? Kita lebih ke manfaat produk sih sebenarnya dibanding emosional, karena kayak kita kan udah jelas nih buat beginner friendly untuk teman-teman yang baru nyobain makeup, terus untuk teman-teman yang punya kulit berjerawat gitu, bisa buat kulit hijau. Jadi kayak emang kita tuh pengen langsung ngasih tahu kalau ini tuh brand makeup, fungsinya kosmetik, fungsinya untuk riasan wajah gitu, untuk makeup, dan untuk teman-teman yang emang punya muka sensitif itu bisa gitu. Jadi kita tuh gak pakai pesan iklan yang emosional sih, sejauh ini tuh belum ada. Bener-bener sejauh ini tuh kita selalu straight to the point gitu, kayak ini fungsinya untuk ini untuk ini gitu, terus kayak pokoknya bener-bener itu doang gitu, nggak yang secara emosional ke audiens gitu. Ya udah kak, kita masuk ke sesi penutup aja ya kak. Pertanyaannya, dari semua yang kita diskusiin ini, apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapin saat ini dalam mengelola pernikahan ini untuk brand kakak? Mungkin yang kita hadapin itu pasti yang pertama, kayak yang bilang budget. Kadang kan kita punya target budget ya, terus kayak ternyata target budget yang kita bikin tuh kayak nggak sesuai sama budget yang harus kita keluarin gitu. Itu kan jadi problem juga nih, kayak apakah dengan budget yang udah aku keluarin sekian banyak itu akan sesuai dengan KPI kita, apakah akan achieve gitu kan targetnya gitu. Terus juga mungkin juga gimana kita bisa terus ini ya berdiri gitu, walaupun kompetitor itu juga banyak yang ngeluarin iklan yang lebih canggih, iklan yang lebih wah gitu kan. Nah itu kita harus sering-sering update gitu, kayak ngeliat kompetitor itu bikin apa atau segala macam gitu. Kalau dari mungkin tantangan paling terbesar itu budget ya, karena kayak nyesuaiin budget yang dikasih dan kita pengen bla 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 itu tuh kayak susah gitu. Kayak kadang yang kita pengen kayak gini tapi ternyata budgetnya harus 2 kali lipat dari ini. Nah gimana tuh caranya kita pengen tetap bikin kayak gini tapi dengan budget kayak gini, berarti kita kan harus ada yang kita pangkas lah, atau ada yang kita kecilin atau gimana kayak gitu. Mungkin tantangannya lebih ke budget kali ya. Lebih ke budget tantangannya. Terakhir nih kak, apa ada hal lain yang pengen kakak sampaikan terkait topik yang kita diskusin hari ini yang mungkin belum saya tanyakan? Mungkin ini aja kali ya, kayak karena dari tadi pertanyaannya lebih banyak TV, jadi emang brand si makeup ini itu kan brand untuk remaja, terus juga perempuan dewasa gitu yang baru-baru belajar makeup gitu. Nah itu emang kita karena kita tahu segmen kita siapa dan target audiens kita itu siapa, jadi emang kita itu juga menggunakan media yang kayak TV, terus juga majalah, koran atau apa, kita tuh nggak pakai itu gitu. Tapi mungkin kalau media cetak itu kita pernah, tapi itu lebih kayak ke event. Jadi kayak waktu itu kita lagi ada di Jakarta X Beauty. Nah Jakarta X Beauty itu kan kayak bazar beauty terbesar gitu kan. Nah kita kebetulan buka booth di sana. Nah cara kita untuk ngasih tahu ke teman-teman yang ada di sana, orang-orang yang mau beli, maksudnya kita ngasih brosur atau kita ngasih booklet gitu kan. Nah mungkin kalau media cetak yang pernah kita lakuin itu cuma sekedar brosur dan kayak buku kecil aja gitu. Dan itu juga untuk di acara offline untuk ngasih tahu ke orang-orang untuk kita sebarin gitu kan brosurnya. Jadi emang kita itu gak make, terutama TV ya, TV kita juga gak make gitu, karena emang kita lebih maksimalinnya di media online aja gitu, iklan-iklan di media online yang kayak TikTok ads, terus juga Instagram ads, itu kan juga sama ya kayak TV gitu, maksudnya kayak ditayanginnya sampai berapa hari, terus target reach-nya juga berapa, terus kayak kita ngelihat TV itu tuh target reach-nya itu nggak sebesar sosial media gitu, nggak sebesar media online gitu, karena ya nggak banyak gitu yang pakai TV sekarang, lebih luas jangkauan, sebenarnya lebih luas itu jangkauan media online gitu. Kayak kita bisa nge-press budget dengan budget yang lebih kecil, tapi kita bisa reach lebih gede, berkali-kali lipat dari TV gitu. Jadi makanya brand aku nggak make TV karena alasan itu, karena target audiens kita itu nggak ada di TV gitu. Jadi emang lebih make media online aja gitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan yang singkat, boleh nggak sih kak nanti aku hubungi kakak melalui email gitu? Boleh. Ya mungkin sekian aja kak diskusi kita pada hari ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak atas kakak yang juga
bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara dari membantu tugas saya juga dalam mengerjakan ini. Itu aja kan.